Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 22 Desember 2020, hari biasa khusus Advent dan minggu yang keempat. Juga sekaligus kita merayakan Hari Ibu di Indonesia, juga Novena Natal, hari yang ke-7. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, ketika Maria dan Elizabeth berjumpa satu sama lain, maka lahirlah doa, yaitu doa Salam Maria. Doa yang luar biasa, yang membawa kami kepada pemahaman akan cinta kasih yang sejati dalam perjumpaan-perjumpaan. Dan Maria, setelah berjumpa dengan Elizabeth, berdoa dengan sukacita yang kita kenal dengan Kidung Maria. Maka Bapa, ajarlah kami untuk melihat karya-karyamu dengan penuh kasih dan penuh harapan, sehingga kami melihat dengan kacamata yang jernih cintamu yang luar biasa. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam kunjungannya kepada Elizabeth, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elizabeth lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Inner beauty, kecantikan dari dalam. Itulah yang terurai dalam Kidung Maria. Bagaimana Maria merasakan sukacita yang luar biasa. Sama seperti seorang ibu yang baru pertama kali melahirkan, meneteskan air mata bahagia karena ia boleh menjadi seorang ibu. Ada suatu pengalaman. Ada satu pasang suami istri yang lama tidak pernah bisa mengandung. Mereka selalu novena Santa Maria sudah 9 tahun. Tiap hari. Tahun ke-10 rasanya ogah-ogahan. Tapi sang istri mengatakan, Pak, ayo kita terus berdoa. Tiap hari berdoa rosario. Pada suatu hari, sang ayah ini, suami ini bertugas di luar kota. Lalu dia masih duduk merenung melihat sebuah danau di sana, melamun karena dia melihat ada keluarga yang penuh dengan sukacita berlarian ke sana kemari bersama keluarga. Dia mimpi, andaikan aku punya anak, betapa bahagianya aku. Setelah dia melamun,
Berderinglah telepon dan mengatakan, "Pak, apa kabar? Aduh, rasanya aku pengen menjerit." Kenapa, Pak? Kenapa? Aku sudah periksa dokter. Positif loh, Pak. Aduh. Rasanya dia menyemplung saja ke kolam, ke danau itu. Betapa senang dan sukacitanya. Lalu dia cari gereja. Di sana dia berdoa. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia. Maka lalu dia cepat-cepat setelah selesai tugasnya dia pulang bertemu dengan sang istri. Saudaraku terkasih, Maria ketika ia mendengar kabar dari malaikat Gabriel, dia melihat dengan kacamata iman. Percaya. Namun manakala ia berjumpa dengan Elizabeth, dia betul melihat bahwa wanita ini mengandung. Dan kurang logis. Orang sudah tua, sudah menstruasi, sudah selesai dengan kewanitaannya, mengandung. Dan itu disampaikan oleh mereka. Maria terkesima. Ini dia yang dikatakan Tuhan. Sebuah kenyataan yang hidup. Maka ketika dia juga berjumpa dengan Elizabeth, dan Elizabeth menguraikan tentang situasi dan keadaannya, yang ada dalam hatinya meluap kegembiraan, menguraikan tentang Kidung Maria. Apa sih isi Kidung Maria itu? Yang pasti adalah dia memuliakan dan memuji Tuhan senantiasa. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Bersukacita. Kenapa? Dikatakan jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Itu kunci. Bagi orang beriman, Tuhan adalah sang juru selamat. Maka kemanapun berada, seperti seorang bayi yang berada di gendongan seorang ibu, dengan gelapnya dan sukacita. Kenapa? Merasa aman dan nyaman. Dengan Tuhan dimanapun aman dan nyaman. Kedua, ungkapan dalam kedalaman hati tadi melahirkan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah tujuan dari hidup. Bahwa hidup ini berarti dan bernilai. Kenapa? Karena di dalam perjalanan hidup kita sadar bahwa Allah lah yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi kita, di mana kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang rapuh, yang tidak mampu. Tetapi Tuhan mampukan karena kita mempunyai iman. Dia memberikan kepada kita dengan jawaban kasih-Nya, di mana kita berharap. Jadi komunikasi ini mantul, mantap betul. Yang ketiga, diyakini sebagai seorang beriman, rahmat itu turun-temurun terus 24 jam online. Tidak pernah selesai. Dengan apa yang Tuhan berikan. Tuhan berikan kepada kita nafas. Coba berhenti 2 menit, habis kita. Nafas itu merupakan rahmat yang sering kita tidak sadari itu dari Tuhan. Dengan nafas tadi kita bisa merasakan bagaimana darah mengalir, berputar-putar melalui jantung dan sebagainya. Dia memberikan kepada kita kesehatan. Rahmatnya turun-temurun. Pada orang yang takut akan Dia, maka kita percaya. Dan sering kita digoda dengan begitu banyak masalah, sehingga sering membuat kita galau, sering membuat kita bingung. Maka jangan takut. Tuhan adalah gembala kita. Yang keempat, kita sering mengalami kesulitan dengan sesama manusia. Dengan pemimpin kita, pembesar kita takut. Kita bisa menjadi seorang yang ABS, asal Bapak senang. Kita bisa menjadi seorang yang penjilat.
Tuhan tidak mau itu. Kenapa? Pembesar pun manusia yang hidupnya sementara. Ngapain kita menyembah dia? Ikutlah Tuhan. Itu dengan jalan kebenaran. Jangan takut. Karena kita yang menciptakan Tuhan, yang memberi nafas kita Tuhan, yang memberi kita perhatian, yang memberikan kepada kita talenta, itu Tuhan sendiri. Maka lalu kalau kita melihat orang-orang besar kita menindas kita macam-macam, tenang saja. Berapa sih lama kuat? Berapa lama sih dia tahan? Tetapi dengan tongkat yang Tuhan berikan kepada kita dengan kekuatannya sebagai gembala, tenang. Karena dia akan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, menurunkan orang yang berkuasa. Juga dia memberikan kepada orang-orang tadi refleksi. Kenapa? Tidak satu manusia pun sempurna. Sama seperti kita, jangan kita sombong. Kalau Tuhan datang, Tuhan memberikan kepada kita pertolongan, seolah-olah hanya aku saja yang dapat berkat. Maka perlu kita belajar rendah hati. Seperti Yesus solider Allah yang menjadi manusia. Sebagaimana Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Kerendahan hati, keteguhan, takut akan Allah, sukacita dan damai sejahtera. Mengasihi senantiasa. Itulah yang perlu diuraikan dalam hidup. Dan Maria telah menguraikannya dalam kidungnya, yang kita kenal sebagai kidung Maria. Ia akan senantiasa hidup dengan berkat-berkat Tuhan. Maka mari kita sebagai orang beriman, kita ikuti Maria. Gak usah takut. Maria sudah membuktikan bagaimana Allah hadir. Allah selalu besertanya. Karena dia apa? Hadir bersama dengan Emmanuel, Allah beserta kita. Semoga kita diberkati. Marilah berdoa. Bapa penuh kasih, kami mengucap syukur untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami yakin dan percaya bahwa esok hari Engkau juga akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada kami. Bukalah mata dan hati kami agar kami melihat karya-karya kasih-Mu dalam hidup kami, melalui sesama kami dalam hidup kami, dan juga kami boleh melihat segala tantangan dan hambatan yang akan membuat kami dewasa. Maka berkatilah semua agar kami kuat di dalam Engkau, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati.